Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan general ya mengenai hidup di berbagai bidangnya. Jadi silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nanti energi cinta asmara akan ada video khususnya, kalau tertarik silakan dilihat. Dan aku selalu akan ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang dipublish secara umum, energinya umum ya. Jadi ini bukan personal reading. Bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai atau tidak dengan situasi kamu. Kalau tidak sesuai, silahkan move on. Berarti ini bukan readingan untuk kamu, ataupun kamu pengen cari placement yang lain, silahkan monggo. Tapi kalau kamu tidak sesuai juga dengan tarot readernya, dengan apa yang kamu lihat di dalam video dan channelku ini, ataupun tidak sesuai dengan durasinya, tidak sesuai dengan penempatan iklan dan lain sebagainya, please silahkan move on ya. Kalau ada orang lain di sini, ini bisa energinya terbolak-balik. Pokoknya ambillah yang kalian perlukan, tinggalin sisanya. Oke, kita masuk ke dalam readingan kalian masing-masing. Capricorn, ini adalah pembacaan untuk kalian, general reading bulan April 2022. Capricorn Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Capricorn ya. Oke, kita lihat ada pesan dan cerita apa. Three of Pentacles di dalam keadaan terbalik ya. Kalau yang aku lihat ada hal-hal yang perlu kamu beresin, benahin, dan mungkin buat beberapa dari kamu sedang mengerjakan sesuatu atau mengupayakan sesuatu. Mungkin bisa jadi ada kendala gitu ya, ataupun mungkin orang yang harusnya meng-ACC ini masih belum puas, atau masih ada yang perlu direvisi, masih ada yang dikomplain gitu. Tetapi ini juga, kalau yang aku lihat, mungkin buat beberapa dari kamu yang tadinya mungkin bekerja sama dengan seseorang, kamu mengakhiri kerja sama kamu. Buat sebagian dari kamu, kamu mungkin kerja dalam satu grup gitu ya, teamwork. Tapi mungkin ada kendala di situ, bisa jadi ada orang yang bermasalah ataupun selalu menimbulkan masalah, dan kamu berpikir ataupun memutuskan untuk kayaknya lebih baik gue single fighter aja deh. Ya, ada sesuatu situasi dan kondisi yang kayaknya sulit banget untuk kamu mencari, untuk bisa di kayak musyawarahin ataupun bisa didiskusiin untuk dapetin solusi ataupun jalan keluarnya. Karena mungkin orang yang di situ atau orang-orang yang di link sama kamu itu apa ya, agak sulit ataupun mungkin tidak mengerti kamu, ataupun masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri gitu. Tapi ada hal-hal yang kayak lagi on proses gitu ya, kamu lagi banyak mungkin ngebenerin, kamu lagi banyak ngerjain gitu, dan masih butuh kayak kerja keras ataupun usaha-usaha yang panjang lah. Five of Swords. Ini bisa ada konflik ya, bisa ada konflik, dan bisa jadi ini bersangkutan dengan orang yang ada kerjasamanya sama kamu, mungkin partner kamu dan lain sebagainya, yang selalu cari masalah. Tetapi ini juga bisa mengenai kayak mungkin kamu sudah membangun sesuatu, dan ini bisa jadi melibatkan seseorang, ataupun ini tidak melibatkan orang, tapi kamu membangun sesuatu di mana mungkin kamu ngelihat apa yang terjadi dari hasil yang kamu kerjakan ini kok nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan di sini mungkin ini contoh ya, ada konflik gitu loh. Apa gue pertahanin atau gue cari cara lain, gue ngerjain cara lain. Ya, ataupun mungkin ini ya tadi itu, kamu kerja sama orang, mungkin ada konflik di situ, ataupun mungkin dikarenakan nggak bisa dicari jalan keluar, jadi ada konflik juga gitu ya. Tetapi ini juga bisa, kan konflik itu bisa antara kamu dengan orang lain ataupun kamu dengan diri kamu sendiri gitu. Cuma kayak kamu berusaha menunjukkan sesuatu. Ini bisa jadi
seperti itu. Kamu berusaha menunjukkan sesuatu, apa yang kamu pikirkan, ide kamu, gagasan kamu gitu ya, proposal kamu, tapi kok kayaknya sulit sekali untuk orang bisa menangkap atau mengerti atau memahami apa yang kamu mau ini, gitu. Dan kamu mungkin, kesel gue. Ya udahlah, apa gue jalan sendiri, tapi mungkin juga buat kamu tahu bahwa jalan sendiri, eh, kamunya mungkin ada hal-hal yang kamu butuhkan juga dari orang lain gitu ya, sehingga kamu juga jadi pertimbangan-pertimbangan lah seperti itu. Oke, kita masuk ke lebih dalam lagi ya. King of Cup. King of Cup. Lagi berusaha bukan berusaha, kamu sedang, kalau yang aku lihat di bulan April ini lebih tenang. Jadi kalau kamu ngadepin orang-orang yang bermasalah, situasi dan lain sebagainya, kalau yang aku lihat kamu lebih tenang menghadapi itu, kamu lebih lebih dapat mengendalikan perasaan kamu sehingga kamu bisa kayak ngelihat hal tersebut tuh dari segala sisi, kamu lebih memilih untuk mungkin apa ya, memberikan waktu juga gitu loh, ataupun bisa memahami, mengerti gitu loh. Jadi kamu nggak gampang terpacu. Tapi buat beberapa dari kamu, ini ada Six of Cup ya. Buat sebagian dari kamu ini ada hubungannya dengan masalah percintaan, di mana ini mungkin ada orang dari masa lalu kamu, ataupun ini kamu. Jadi kayak kamu dealing dengan energi masa lalu. Tetapi ini bisa terjadi juga di hal lain, nggak cuman di dalam masalah cinta dan asmara. Hal yang kamu hadapi sekarang bisa jadi adalah hal yang pernah kamu hadapi dulu dengan pelajaran tertentu yang sudah kamu terima. Sehingga saat kamu yang tadinya mungkin dulu ya kamu menggebu-gebu sehingga kamu melakukan hal-hal yang bisa jadi membuat kamu mendapatkan pelajaran yang sangat berarti gitu ya. Mungkin kamu kena masalah atau kesulitan atau segala macam. Misal contohnya, kamu dulu mungkin pernah secara gegabah gitu ya, dikarenakan janji-janji orang terus kamu invest eh, ataupun iya hal semacam itulah ya. Tetapi karena kamu gegabah, karena kamu kurang mengetahui, karena kamu kurang menguasai juga bisa, kamu jadi kena masalah. Nah, saat ini, di saat hal itu datang kembali, gitu ya, kurang lebih mungkin kamu udah cium-cium baunya. Aduh, ini gue udah tahu banget nih. Ini yang kayak dulu nih, gitu ya. Kamu lebih bisa mengendalikan diri kamu dalam berbuat, gitu loh, dalam bertindak, dalam melakukan keputusan. Saat ini hadir, misalnya kamu ditawarin lagi hal yang kurang lebih sama, kamu nggak gampang, oh ya udah gue invest sekian jut, sekian M, gue bakal itu, nggak kayak begitu lagi. Kamu lihat dulu, kamu pelajarin dulu, kamu lihat dulu dalam beberapa jangka waktu itu tuh kayak begitu gitu loh. Jadi lebih lebih karena ini membawa satu pelajaran yang aku rasa sangat mengena sekali sama kamu sehingga kamu tuh kayak udah siap saat ini datang. Nggak gelagapan lagi, nggak panik, nggak yang gitu. Kamu lebih rileks gitu loh. Two of One dan World dalam keadaan tegap ya. Two of One, ya ada satu hal di mana kalau yang aku lihat di dalam bulan April ini dengan adanya ini berdua, eh kayak kamu, gue nggak mau memutuskan dulu.
Karena gue nggak tahu, gue nggak yakin. Gue harus benar-benar memahami dan mengerti, baru gue akan memutuskan. Karena kamu mungkin juga merasa dalam hati kamu, antara mau tidak ambil enggak, ini tuh ada benturan-benturan gitu loh. Masih maju mundur, maju mundur, maju mundur. Tetapi kamu tahu, gue nggak bisa mengambil. Kalau gue ngambil keputusan sekarang, ini akan bisa membuat gue mungkin menyesal di kemudian hari, ataupun malah bisa jadi bikin gue kena masalah. Gue untuk, kalau yang aku lihat tuh lebih kepada, gue kayaknya mau lihat dulu gitu loh. Gue mau lihat dulu. Gue nggak mau terlalu terburu-buru, gue nggak mau tergesa-gesa, baik ini mengenai keuangan kamu, kerjasama kamu, ataupun hubungan kamu dan lain sebagainya. Tuh kamu tuh lebih, ya lihat dulu deh, ya coba dulu deh, gue pikirin dulu deh. Itu lebih kayak begitu. Queen of Swords dalam keadaan terbalik, iya kan, dalam ketidakpastian, dan kamu lagi memikirkan satu keputusan atau satu tindakan yang sebenarnya perlu kamu ambil, tapi dikarenakan kamu tidak yakin dengan keadaan emosi kamu, dengan juga cara berpikir kamu yang mungkin pada saat itu kamu ya kan, gue lagi begini nih, lagi nggak jelas. Gue pun tidak jelas dengan situasi dan kondisinya, belum paham benar, belum yakin dan belum tahu benar. Gue lebih baik diem dulu. Gue lebih baik nggak apa ya, nggak bertindak apa-apa dulu gitu. Four of Cup dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, seperti kayak, kamu tahu nggak? Ini contohnya tuh kayak begini. Kamu ngelihat sesuatu yang menarik, ya. Kamu sesuatu yang menarik, penasaran buat kamu, dan kamu mau mencoba itu. Ini dua kartu itu tuh kayak begitu. Hati-hati, jangan bermain dengan hati, Capricorn ya. Tetap, tapi kalau yang aku lihat dengan kamu calm seperti ini gitu ya, aku rasa sih kamu benar-benar bisa in control. Walaupun kamu dalamnya kayak apa gitu ya, tapi kamu kayaknya bisa lebih in control dalam bulan ini. Kalau yang aku lihat tuh kayak kamu melihat ada sesuatu yang sangat menarik, sangat menggoda, sangat menggiurkan, dimana kamu juga ingin nyemplung, kamu ingin main, kamu ingin berinteraksi gitu ya, rasanya seperti itu. Itu ada keinginan-keinginan untuk itu. Nine of Wands dalam keadaan terbalik. Di sini kalau aku lihat, buat sebagian dari kamu ini bisa jadi mengenai kamu berhadapan dengan sesuatu yang tidak jelas atau seseorang yang tidak jelas, di mana kamu sempat mempertahankan hal ini dan mungkin akhirnya kamu akhiri, kamu selesaikan. Kamu coba beberapa kali, tapi kok kayaknya nggak jelas gitu ya. Dan ini bisa juga ini bisa juga mengenai hubungan kamu dengan seseorang, hubungan kerjasama dengan seseorang, di mana dia ya punya masalah tersendiri gitu ya, dan kamu sudah berusaha mencoba kasih kesempatan dan lain sebagainya, tapi dia mungkin menyia-nyiakan kesempatan itu, dia terus cari masalah, dia terus cari perkara. Akhirnya kamu mengambil conclusion gitu ya, kamu mengambil kesimpulan, oh ya memang dia nggak mau kerja sama gue, atau dia nggak bisa kerja sama, ataupun mungkin ini kalau berhubungan dengan cinta asmara, emang dia nggak mau sama gue, emang cuman pengen have fun aja gitu ya. Hal ini yang membuat kamu memutuskan hal ini. Karena kamu di sini kalau yang aku lihat ya, dari pengamatan kamu ini akhirnya kamu memahami dan meyakini gitu loh akan tindakan yang perlu dan harus kamu lakukan. Six of Pentacles, di mana kamu melihat
Apa yang aku berikan tidak sesuai dengan apa yang aku dapatkan, apa yang aku kerjakan, apa yang aku korbankan, ada satu hal yang tidak balance, ada satu hal yang tidak seimbang. Dan ini yang selalu menimbulkan masalah. Gitu. Sehingga ya kamu kayak oke lah, walaupun mungkin mereka nggak terima, walaupun mungkin ini akan menyebabkan satu masalah, tetapi kayak setelah kamu mengadakan observasi ini dan berusaha tenang gitu loh, berusaha mendapatkan satu ketenangan untuk melihat secara dalam, dan kamu akhirnya emang nggak bisa diapa-apain gitu ya, dan kamu selesain. Jadi ada sesuatu yang menemui satu penyelesaian, dan ini satu kejelasan, kamu akhirnya menerima atau memahami dan mengerti. Bisa jadi mungkin kamu nemuin masalah-masalah dalam keuangan kamu, terus kamu, oh ini tuh masalahnya. Ataupun dalam misalnya kamu kerja gitu sama orang, ataupun kerja sama orang, kamu mungkin ada, kenapa sih ini nggak bisa berjalan dengan baik, kenapa sih ini nggak bisa diupayain. Ini tuh kalau yang aku lihat kamu akan menemukan satu kejelasan. Mungkin juga ini misalnya kamu apa ya, ngajuin proposal atau kamu nawarin apa, yang aku lihat di sini kamu akan menerima informasi, berita, ataupun data-data gitu ya, yang membuat kamu menjadi jelas gitu loh, menjadi jelas dan bisa menyelesaikan situasi ini gitu. Oke, ini adalah untuk Capricorn April 2022. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.